Di tengah meningkatnya polarisasi umat, podcast Harry Pras dan Guru Gembul muncul dengan narasi yang frontal. Mereka menyebut Habib Rizik tak punya taring, memecah belah umat, hingga menjatuhkan derajat habaib dan ulama. Tapi apakah benar semua tuduhan itu? Atau ini hanya framing sepihak yang merusak martabat dakwah? Framing semacam ini sangat berbahaya. Ketika seorang tokoh agama yang punya rekam jejak panjang dalam perjuangan Islam justru dilabeli sebagai provokator dan pemecah belah, kita patut bertanya, siapa yang diuntungkan dari narasi ini? Siapa yang takut jika umat kembali solid di bawah bimbingan ulama yang berani? Habib Rizik bukanlah sosok yang muncul semalam. Ia adalah figur yang membangun pengaruh dari konsistensi dakwah, ketegasan terhadap kemungkaran, dan keberpihakan terhadap rakyat kecil. Menyebut beliau sebagai penyebab perpecahan tanpa menimbang realitas politik, sosial, dan tekanan eksternal terhadap umat adalah bentuk analisa yang malas dan manipulatif. Lebih dari itu, tuduhan bahwa beliau menjatuhkan derajat habaib dan ulama justru berbalik arah. Habib Rizik dikenal sebagai orang yang mengangkat martabat ulama dan menyerukan penghormatan terhadap mereka. Jika kemudian ada beberapa pihak yang merasa tidak nyaman dengan gaya beliau, itu lebih mencerminkan ketidaksiapan mereka menerima kritik tajam dari dalam barisan sendiri. Dan mari kita ingat, membahas perbedaan pendapat adalah sah, tapi membunuh karakter seseorang atas dasar asumsi dan potongan-potongan ucapan yang dilepaskan dari konteks adalah bentuk kezaliman intelektual. Kritik tanpa kejujuran akan berubah menjadi fitnah, dan fitnah inilah yang sedang dimainkan oleh podcast tersebut. Mereka bilang Habib Rizik sudah tak relevan, sudah tidak punya kekuatan. Tapi anehnya, mereka justru menghabiskan lebih dari 1 jam hanya untuk membahas beliau. Kalau memang tidak punya pengaruh, mengapa dibahas sedalam itu? Ini kontradiksi logis yang membuka kedok. Mereka masih merasa terancam oleh nama besar Habib Rizik. Jika seseorang benar-benar tidak penting, ia tidak akan masuk dalam radar pembicaraan serius, apalagi dibedah dalam durasi panjang oleh 2 orang yang mengklaim diri sebagai analis sosial. Ini ibarat mengatakan seekor singa telah tua dan ompong, tapi tetap menempatkan pagar setinggi-tingginya di sekeliling kandangnya. Ketakutan mereka tak sejalan dengan klaim yang mereka suarakan. Habib Rizik bukan sekadar nama, ia adalah simbol gerakan perlawanan, ikon pembela umat, dan poros kesadaran sosial Islam modern. Fakta bahwa setiap ucapan dan langkahnya masih menjadi perhatian nasional menunjukkan bahwa beliau belum kehilangan relevansi. Justru podcast ini tanpa sadar mengukuhkan eksistensi beliau melalui sorotan yang begitu intens. Ketika waktu, tenaga, dan platform digunakan hanya untuk mendiskreditkan satu nama, publik harus cerdas membaca. Siapa yang sebenarnya sedang menggigil karena bayangan pengaruh yang belum padam? Siapa yang diam-diam masih khawatir bahwa suara Habib Rizik bisa menyulut gelombang kesadaran baru di tengah umat yang sedang mencari arah? Dalam ilmu logika, ini disebut sebagai paradoks relevansi. Semakin seseorang berusaha membantah pengaruh orang lain, semakin ia memperkuat bukti bahwa orang tersebut memang berpengaruh. Dengan demikian, podcast ini tidak sedang membunuh nama Habib Rizik. Mereka justru secara tidak sadar menjadi saksi bahwa namanya masih hidup di kepala mereka dan dalam benak banyak umat. Inilah kontradiksi paling mencolok. Mereka ingin tampil sebagai penyeimbang narasi, tapi cara mereka justru menunjukkan kegelisahan yang dalam terhadap simbol perjuangan yang tak bisa mereka kalahkan secara naratif. Salah satu hal paling menyakitkan dari podcast ini adalah saat Guru Gembul secara terang-terangan menyamakan para ulama, khususnya habaib, dengan pengemis dan penjual air karomah. Ia menyebut mereka hanya tahu meminta sumbangan, menjual doa, bahkan memanfaatkan kesulitan umat demi kepentingan finansial. Ini bukan kritik, ini penghinaan terbuka. Guru Gembul menyebut para habaib dan ulama sebagai pengemis, penjual air karomah, peminta-minta. Tapi ini adalah generalisasi berbahaya yang menghina institusi keilmuan Islam. Apakah karena 1-2 oknum kita boleh mencaci seluruh ulama? Ini sama saja menghina institusi wakaf, infak,
dan sedekah yang menjadi bagian dari syiar Islam. Dalam sejarah Islam, tidak sedikit ulama yang hidup sederhana bahkan miskin, namun tetap menolak gaji dan memilih hidup dari infak umat. Apakah mereka layak dicemooh? Padahal, merekalah penjaga ilmu, penuntun umat, dan guru bagi generasi kita. Jika kemudian kita menyamakan mereka dengan pengemis hanya karena meminta bantuan untuk pesantren atau dakwah, maka sesungguhnya kitalah yang kehilangan adab terhadap ilmu. Sedekah bukan aib, infak bukan kehinaan. Justru dalam Islam, memberi kepada ahli ilmu adalah perbuatan yang mulia, sebagaimana memberi kepada keluarga Nabi adalah bentuk penghormatan. Mereka yang mencaci ulama karena meminta bantuan, padahal bantuan itu digunakan untuk membina umat, adalah orang yang tak paham kemuliaan peran ilmu dan dakwah dalam membangun peradaban. Lebih gawat lagi, generalisasi ini bisa menimbulkan efek domino. Masyarakat yang termakan narasi ini bisa kehilangan kepercayaan pada lembaga-lembaga keagamaan, menganggap semua pesantren sebagai komersial, dan menuduh setiap amal sebagai transaksi bisnis. Padahal jika ini dibiarkan, kita akan menyaksikan kehancuran kredibilitas moral Islam dari dalam. Ingat, mencela ulama dan habaib dengan label negatif bukan hanya persoalan etika, tapi juga bisa menjadi awal dari keretakan sosial umat. Jika pemimpin-pemimpin rohani umat direndahkan dengan cara vulgar, maka yang hancur bukan hanya marwah pribadi mereka, tapi fondasi akhlak kolektif umat Islam itu sendiri. Salah satu bagian yang paling merendahkan adalah ketika mereka menjadikan mubahalah sebagai bahan olok-olok. Mereka menilai Habib Rizik kalah karena Gus Dur wafat dalam damai. Padahal mubahalah adalah wilayah gaib yang tak bisa ditakar dengan logika dunia. Ini pelecehan terhadap syariat yang sangat dalam. Dalam Islam, mubahalah bukan sekadar sumpah biasa. Ia adalah perjanjian spiritual yang melibatkan Allah sebagai hakim mutlak atas kebenaran. Ketika dua pihak berseteru tentang kebenaran, lalu mereka memohon kepada Allah untuk melaknat pihak yang berdusta, maka hasilnya bukan sesuatu yang bisa diukur dengan kriteria duniawi, seperti umur panjang, cara wafat, atau kehormatan sosial. Menjadikan kematian Gus Dur sebagai indikator kebenaran atau kekalahan Habib Rizik menunjukkan betapa dangkalnya pemahaman terhadap konsep mubahalah. Banyak wali Allah yang wafat dalam kondisi yang tampak menyedihkan di mata manusia, tapi sangat mulia di sisi Allah. Sebaliknya banyak pula yang mati dalam kemegahan dunia, namun hakikatnya dimurkai oleh Allah. Ketika pembicaraan tentang mubahalah berubah menjadi bahan tertawaan, publik perlu waspada. Ini bukan lagi sekadar diskusi teologis, ini adalah pembajakan nilai-nilai Islam untuk kepentingan narasi sesat. Mereka menjadikan sesuatu yang suci sebagai panggung sindiran, sebagai komedi murahan untuk mendulang like dan sensasi di media sosial. Ironisnya, mereka yang membahas mubahalah ini seolah-olah paham hakikatnya. Padahal tidak ada satupun dalil yang mendukung bahwa kematian yang tenang berarti kemenangan spiritual. Kematian itu rahasia Allah. Menafsirkan takdir kematian seseorang sebagai indikator kebenaran atau kebohongan adalah bentuk arogansi spiritual dan pelecehan terhadap rahasia takdir. Ingat, dalam Al-Quran, Nabi pun dilarang untuk menilai nasib akhir seseorang. Lalu bagaimana mungkin kita, manusia biasa yang penuh dosa, berani menyimpulkan siapa yang dilaknat dan siapa yang dimuliakan hanya dari satu peristiwa kematian? Ini bukan hanya sesat logika, tapi juga sesat adab. Habib Rizik dituduh hanya membela golongan Ba'alawi, tapi sejarah mencatat, beliau berdiri di garis depan membela Islam dari penistaan, LGBT, sekularisme, liberalisme, dan pelacuran moral lainnya. Menuduh beliau ashabiyah adalah kedangkalan analisis dan ketidakadilan moral. Jika kita telusuri jejak dakwah Habib Rizik, kita akan menemukan bahwa beliau tidak hanya berbicara ketika nasab Ba'alawi dihina. Beliau bersuara lantang saat Al-Quran dilecehkan, saat Nabi dihina, saat LGBT mulai dinormalisasi di negeri ini, dan saat simbol-simbol syariat dijadikan bahan mainan oleh kaum liberal. Suara beliau menggema bukan hanya untuk satu golongan,
tapi untuk seluruh umat Islam yang terzalimi. Ashabiyah berarti fanatisme buta terhadap kelompok sendiri, bahkan jika kelompok itu salah. Tapi dalam kasus Habib Rizik, yang beliau bela adalah kehormatan Islam dan para pewaris Nabi. Apakah membela kehormatan Rasulullah dan keturunannya adalah bentuk ashabiyah? Ataukah justru itu adalah bukti cinta sejati terhadap warisan kenabian? Tuduhan ashabiyah ini tidak hanya salah secara konteks, tetapi juga menunjukkan niat membingkai perjuangan Habib Rizik sebagai sempit dan sektarian. Padahal, beliaulah yang menyatukan jutaan umat lintas mazhab dan ormas dalam aksi 2012. Sebuah bukti bahwa beliau mampu melampaui batas-batas golongan demi membela kebenaran. Jika benar beliau hanya membela Ba'alawi, maka tidak mungkin beliau menyerukan pembelaan terhadap kasus Ahok yang menistakan Al-Quran. Tidak mungkin beliau menjadi figur yang berdiri di tengah umat, menyerukan persatuan atas nama Islam, bukan atas nama keluarga atau marga. Tuduhan ini hanya layak disebut sebagai pengaburan fakta sejarah. Kita harus jujur, yang membuat sebagian pihak tidak nyaman terhadap Habib Rizik bukan karena dia ashabiyah, tapi karena dia konsisten. Konsisten mengkritik penguasa, konsisten membongkar kemunafikan, dan konsisten berada di garis depan saat banyak tokoh memilih diam. Konsistensi itulah yang kini coba dijatuhkan dengan narasi ashabiyah. Sebuah tuduhan yang tidak hanya dangkal tapi juga penuh motif politis. Mereka menertawakan seruan Asah Golok, seolah-olah itu ajakan literal untuk bunuh-membunuh. Padahal dalam tradisi Islam dan sejarah perlawanan, retorika perjuangan selalu digunakan sebagai pembakar semangat. Menertawakan simbol perlawanan hanya menunjukkan ketidakpahaman terhadap strategi dakwah dan gerakan sosial. Sejak era Nabi Muhammad SAW, para pejuang Islam selalu menggunakan ungkapan simbolik untuk menggugah keberanian umat. Perang Badar, Panji Hitam, hingga jihad melawan nafsu semuanya syarat dengan makna kontekstual yang tidak bisa dipahami secara kaku dan harfiah. Retorika semacam Asah Golok bukan berarti menghunus senjata, tetapi mempersiapkan mental dan spiritual menghadapi kezaliman. Dalam konteks Indonesia, seruan semacam itu menjadi alat retoris untuk menyadarkan umat akan ancaman terhadap agama, moral, dan bangsa. Itu adalah bahasa perjuangan, bukan ajakan kriminalitas. Mereka yang menertawakan hal ini jelas tidak memahami nuansa emosi umat ketika harga diri agamanya diinjak-injak. Lebih ironis lagi, mereka tidak pernah menertawakan seruan perang yang keluar dari politikus atau elit sekuler saat kampanye. Tapi ketika umat Islam menggunakan bahasa perjuangan, langsung dicap radikal, ketinggalan zaman, dan anti perdamaian. Ini adalah standar ganda yang sangat tidak adil dan menunjukkan keberpihakan yang jelas. Ketika sebuah simbol perjuangan seperti Asah Golok dipelintir dan disamakan dengan ancaman kekerasan, maka itu adalah cara licik untuk membungkam semangat perlawanan umat. Mereka ingin umat menjadi jinak, diam dan patuh pada arus liberal yang menghina nilai-nilai Islam. Padahal retorika semacam ini adalah bentuk kemerdekaan berekspresi dalam bingkai dakwah. Jika seruan Asah Golok dipermasalahkan, maka harusnya seruan lawan sampai titik darah penghabisan dari tokoh-tokoh sekuler juga ditinjau ulang. Tapi nyatanya, hanya seruan dari umat Islam yang dikriminalisasi secara naratif. Inilah bentuk ketidakadilan wacana yang coba disebarkan oleh podcast ini. Menertawakan yang ikhlas dan membiarkan yang manipulatif. Guru Gembul bahkan menyebut netizen yang cuma pakai emotikon sebagai kelompok paling bodoh. Ini adalah bentuk elitisme dan arogansi akademik. Seharusnya ulama dan intelektual membimbing, bukan mencaci rakyat biasa. Ulama dalam tradisi Islam bukan hanya orang berilmu, tapi juga orang yang punya kasih sayang terhadap umat. Mereka disebut sebagai pewaris para nabi, bukan karena ilmunya saja, tapi karena kelembutan akhlaknya dalam membimbing yang awam. Maka, ketika seorang intelektual justru merendahkan rakyat kecil hanya karena gaya komunikasinya sederhana, itu adalah pengkhianatan terhadap misi keilmuan itu sendiri. Tidak semua orang punya kemampuan literasi tinggi,
Tidak semua orang bisa menyusun argumen panjang dan rapi. Tapi apakah mereka yang sederhana cara komunikasinya lantas layak disebut bodoh? Apakah netizen yang hanya bisa menyuarakan emosinya lewat emotikon tidak layak dihargai suaranya? Padahal seringkali, yang sederhana itulah yang paling jujur dan paling tulus. Perlu diingat, dakwah bukan hanya ditujukan untuk kalangan intelektual, tapi untuk semua golongan umat. Ketika pendakwah hanya mau bicara dengan orang yang setara secara nalar akademik, maka ia telah membatasi dakwah hanya untuk elit. Padahal Nabi SAW berbicara dengan orang awam, orang miskin, bahkan anak-anak, dan tidak pernah mencela kemampuan berpikir mereka. Mengejek mereka yang tak mampu berkomentar panjang sebagai paling bodoh adalah bentuk penghinaan terhadap mayoritas umat. Itu bukan saja tak beradab, tapi juga berbahaya. Jika umat merasa direndahkan oleh tokoh yang mengaku intelektual, maka mereka akan menjauh dari nasihat dan hilang kepercayaan pada ilmu itu sendiri. Seorang dai, guru, atau intelektual seharusnya menjadi pelita di tengah kegelapan, tapi jika pelita itu justru menyilaukan dan membakar orang yang datang mendekat, maka itu bukan lagi cahaya. Itu adalah api sombong yang menolak membumi. Dan jika itu yang terjadi, maka suara umat yang selama ini hanya ditertawakan lewat emotikon, justru akan menjadi nyala pembela kebenaran yang tidak bisa dibungkam. Meski mereka menutup dengan seruan damai, seluruh isi podcast penuh dengan ujaran provokatif, tuduhan, dan penghinaan terhadap satu pihak. Ini bukan dakwah, ini propaganda. Seruan damai semestinya dilandasi dengan kejujuran, adab dan rasa tanggung jawab moral terhadap apa yang telah disampaikan. Tapi dalam kasus ini, seruan damai itu terasa hambar, kosong, bahkan kontradiktif. Bagaimana bisa seseorang menebar fitnah sepanjang 1 jam penuh, lalu menutupnya dengan ucapan, "Kita ingin damai"? Itu bukan ajakan perdamaian, tapi upaya pencucian tangan setelah menumpahkan bara. Dakwah bukan hanya soal isi ceramah, tapi juga tentang cara menyampaikannya. Ketika nada bicara dipenuhi sindiran, cemoohan, dan ejekan terhadap tokoh umat yang jelas-jelas memiliki jasa besar dalam membela Islam, maka tidak ada ketulusan dalam kalimat penutup mereka. Yang ada hanyalah topeng yang dipasang agar terlihat bijak di akhir, meski sejak awal sudah mencabik-cabik nama orang lain. Ironisnya, seruan damai itu justru datang setelah mereka menyulut bara, seolah ingin mengatakan, kami boleh membakar, asalkan kami juga menyiram. Tapi publik tidak bodoh, umat tidak lupa. Rekaman jejak digital dari podcast tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa narasi mereka tidak netral, tidak berimbang, dan tidak jujur. Jika mereka memang tulus ingin menciptakan suasana damai, mereka tidak akan membuka luka lama, mengorek kesalahan, dan menyulut emosi publik dengan cara merendahkan, mencela, dan membingkai narasi secara sepihak. Mereka akan memilih untuk berdiskusi secara ilmiah, dengan akhlak, dan menyertakan klarifikasi dari semua pihak. Tapi itu tidak terjadi. Inilah yang membedakan dakwah dengan propaganda. Dakwah menyeru kepada kebaikan tanpa mencela yang berbeda. Dakwah mengajak, bukan menuding. Dakwah membina, bukan membinasakan. Sedangkan propaganda adalah seni manipulasi opini, yang bersembunyi di balik label kritik, tapi sejatinya hanya ingin menjatuhkan. Dan itulah yang mereka lakukan, secara sistematis, tanpa malu, dan dibungkus dengan senyum. Kritik boleh bahkan harus. Tapi ketika kritik dibumbui penghinaan, fitnah, dan framing sepihak, itu bukan lagi dakwah, tapi kezaliman. Mari kita luruskan niat, bersikap adil, dan menjaga kehormatan dakwah Islam. Bukan menjatuhkan, tapi membangkitkan.